Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Ananda semua ya sudah bergabung. Ini pertemuan pertama setelah kita ujian tengah semester ya. Materi untuk sesi kedua adalah tentang teori himpunan ya. Teori himpunan dan fungsi. Kita mulai dari teori himpunan saja dulu ya. Saya akan share screen ya. Oke. Mana ini? Oh ya, oke, baik. Ini filenya saya kira ada ya, sudah diberikan. Oke, kita mulai dulu dari pengertian ya. Himpunan itu suatu kumpulan ya, jadi kumpulan ya, kumpulan objek. Tapi itu tidak cukup. Misalnya kita mengatakan himpunan bunga-bunga yang indah gitu. Nah, bunga-bunga yang indah ini kan tidak jelas ya. Ya, kalau tidak terdefinisi dengan baik istilahnya. Ya, jadi anggota-anggota dari suatu kumpulan kalau pengertian orang terhadap anggota itu jelas, maka kumpulan itu disebut sebagai himpunan. Nah, misalnya kumpulan orang-orang berbaju putih di kelasku pada saat ada kuliah. Itu jelas warna putih ya, misalnya bajunya putih, bisa dihitung. Jadi itu bisa disebut sebagai himpunan orang-orang yang berbaju putih di kelasku. Nah, itu jelas ya, jadi itu terdefinisi. Baju warna putih itu kan jelas. Ya, nantilah kalau Ananda nanti pada semester-semester yang lebih tinggi ada namanya himpunan Bazi ya. Nah, itu nanti dipelajari tersendiri. Itu menggunakan logika yang bukan logika yes no ya. Jadi misalnya kalau warnanya putih, kalau kuning-kuning bajunya ya bisa dianggap putih lah ya. Tapi dengan derajat keanggotaan sekian, misalnya derajat keanggotaannya misalnya 0,7, jadi bukan 1, jadi hampir putih bisa. Ya, misalnya baju hitam, kumpulan orang-orang yang berbaju hitam, misalnya di dalam satu ruangan atau rumah ya pada saat itu. Ya kalau kita menggunakan logika Pazi atau himpunan Pazi, nanti pada saat Ananda kuliah di semester-semester lebih lanjut, baju warna hitam itu kalau bajunya agak abu-abu sedikit, nah itu bisa dianggap sebagai hitam, tetapi tentu dengan derajat keanggotaan yang tidak sampai dengan 1. Ya, jadi istilahnya seperti itu ya. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah himpunan dengan anggota-anggota yang jelas definisinya, ya jelas atau terdefinisi dengan baik, dengan benar. Ya, gitu ya. Nah, misalnya lagi himpunan himpunan semua bilangan bulat. Ya, semua bilangan bulat antara 1 dan 5. Ya. Tentu jawabannya adalah apa? Bilangan bulat antara 1 dan 5, apa isinya himpunannya? 1. Antara 1 dan 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jelas ya, berarti yang lain juga saya kira setuju ya. 2, 3, 4 itu bilangan bulat antara 1 dan 5. Ya. Kalau misalnya himpunan bilangan antara 1 dan 5. Ya, gimana? Bisa disebut anggotanya? Himpunan bilangan antara 1 dan 5. Wah, bilangan apa ini? Ya. Ya. Ada ya, banyak. Kalau, banyak, Pak. Ya, memang bergantung juga
kita bicara tentang apa? Tadi kan sudah jelas bilangan bulat. Kalau hanya dikatakan himpunan bilangan antara 1 dan 5, itu kita tidak tahu bilangan pecahan kah? Bilangan irasional kah? Banyak sekali. Bilangan rasional kah? Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau sudah jelas, misalnya himpunan semua bilangan real antara 1 dan 5, nah itu sudah jelas, walaupun kita tidak bisa hitung berapa banyaknya. Ya, banyaknya ya. Kita tidak bisa menghitungnya. Nah, oke. Nah, itu tentang himpunan harus dengan anggota yang terdefinisi dengan baik, terdefinisi dengan benar ya. Nah, oke. Itu pengertian dari himpunan supaya jelas nanti. Nah, kemudian bagaimana menotasikan? Jadi notasi ini hanya pengetahuan hafalan ya. Notasi dari suatu himpunan itu biasanya ditulis sebagai huruf ya, huruf kapital. Ya, huruf kapital. Nah, untuk sekarang ini oke lah, huruf kapital. Nanti Ananda berkembang bisa dengan simbol-simbol tertentu pada saat sudah belajar mata kuliah tingkat tinggi nanti di struktur aljabar, misalnya himpunan himpunan semua fungsi. Nanti notasi himpunannya mungkin pi atau apa ya, seperti itu ya. Jadi ingat, jadi himpunan notasinya adalah huruf-huruf kapital ya. Jadi seperti ini ya. Nah, itu kan ya, huruf besar. Wah, di sini tulis huruf besar ya. Ya, ini. Ya, dia tulis huruf besar ya. Ya, huruf kapital ya, huruf besar. Ya. A-nya besar, B. Nah, kemudian anggota-anggotanya biasa ditulis seperti apa? Biasanya dengan notasinya, misalnya bisa bilangan, bisa kalau pakai huruf ya hurufnya huruf kecil ya istilahnya. Ya, kalau huruf kecil apa sih artinya? Huruf kecil, huruf besar. Istilah di dalam buku ini namanya huruf besar. Ya, kalau begitu yang tidak besar ya kecil. Ya. Oke. Bagaimana kita misalnya mau menyatakan himpunan? Nah, ada 3 cara menyatakan himpunan. Ya, pertama dengan cara mendaftar anggota-anggota himpunan. Ya, ini dengan cara anggota-anggotanya. Ya, ini mendaftar anggota-anggotanya. Ya, contohnya mendaftar anggota didaftar. Ya, misalnya ini. Ya, ini kan didaftar. Himpunan P, coba lihat cara penulisannya Ananda ya. Himpunan P, ya ini masih menggunakan sama dengan ya. Sama dengan elemennya ini A, apa ini? A, I, E, O, U. Nah, oke. Ya, jadi nama himpunannya himpunan P, itu huruf besar. Kemudian himpunan Q, elemennya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dengan cara mendaftar. Ya. Ada cara lain, cara kedua, kita tidak daftar anggotanya, menyatakan sifat yang dipenuhi. Oke? Nah, misalnya kita mau mengatakan ini, ya, misalnya P, kalau kita daftar ini kan jadinya A, I, E, O, U. Nah, sekarang kalau P dinyatakan dengan menyatakan sifat, itu himpunan apa itu? A, I, E, O, U. Himpunan huruf vokal, Pak. Himpunan semua huruf vokal, ya. Vokal, ya. Itu dengan cara menyatakan sifatnya. Kalau himpunan Q kita mau nyatakan dengan kata-kata ya, menyatakan sifat-sifat yang dipenuhi 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana menyatakan himpunan Q adalah himpunan bilangan apa? Kurang dari 10. Kurang dari bilangan 10. Kurang dari 10 ya. Ya, boleh. Apalagi yang lain?
Kalau kurang dari 10, bilangan ganjil itu harus positif ya. Ya, nanti Ananda belajar bisa negatif ya. Min 3, min 5. Ya, yang penting nanti dipelajari bentuknya bilangan ganjil itu 2n kurang 1. Ya, tapi ini kan ya, jadi bolehlah kita katakan Q adalah himpunan bilangan ganjil antara 0 dan 10, boleh. Ya. Kalau hanya kurang dari 10, bisa negatifnya masuk juga. Ya. Oke, ya. Ya. Jadi itu menyatakan dengan sifat-sifat. Nah, sekarang menggunakan apa? Ini dengan menggunakan notasi. Ya, gitu. Nah, himpunan P adalah X. Nah, membacanya apa? Dengan syarat X adalah vokal di dalam abjad lain. Apa ini abjad Latin? Maaf, salah baca lagi. Ya, jadi X ada biasanya menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana membacanya waktu Ananda di sekolah dulu ini? Semua X dengan X adalah, ya, dengan X adalah. Nah, semua X dengan X adalah. Ada beberapa penulisan ya. X itu harus semesta pembicaraannya apa gitu ya. Ya kalau tidak disebut. Ya, jadi kalau di sini X itu misalnya dia berada di dalam misalnya semua huruf Latin. Nah, tapi di sini syaratnya X harus vokalnya diambil ya. Vokal di dalam abjad Latin. Jadi muncullah nanti himpunan P itu adalah A, I, U, E, O gitu. Nah, kemudian Q, X, di mana X adalah bilangan cacah ganjil. Rupanya dia sebut ini bilangan cacah ganjil ya. Nah, mengapa hanya mulai 1 bukan negatif? Karena ini kan ada tertulis bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu kan mulai dari apa? Mulai dari berapa bilangan cacah? Ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, gitu. Oke. Nah, rupanya ini didefinisikan tanda sama ini, simbol sama, ini artinya adalah. Ya, oke lah. Ya, di simbol adalah. Jadi itu Ananda ya. Jadi memberikan nama himpunan harus menggunakan apa itu? Huruf besar atau apa biasanya kalau huruf besar ya namanya Kapital. huruf kapital. Iya. Kemudian anggotanya biasanya dengan huruf kecil atau bilangan ya. Ya, oke seperti itu. Ya. Menyatakan anggota. Saya dari tadi kan selalu menyatakan anggota dari ya gitu. Nah, simbolnya anggota dari suatu himpunan ya simbolnya saya kira Anda sudah mengerti ya. Simbolnya begini ya. Ya, pakai begitu ya. Itu anggota atau elemen dari bacanya elemen. Jadi bisa kita tulis A itu elemen ya elemen dari himpunan P. Betul ya? Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tulis ini B bukan elemen dari P. B. Nah, kalau bukan elemen biasanya apa? Kita coret ya. Seperti itu. Nah, jadi ini bacanya B bukan elemen P. A elemen P. Ya. Jadi kalau misalnya 35, 3 itu elemen dari Q. Nah, saya mau tanya ini. Kalau saya tulis ini 3, apakah elemen dari P? Dari Q? Betul? Apakah bisa ditulis seperti itu? Ya. Iya, Pak. Ya. Oh, tidak. Ya. Itu tidak boleh Ananda ya, karena
himpunan 3 tidak ada di dalam elemen Q. Nah, ini boleh benar kalau 3-nya di dalam juga kita kurung gini. Ya. Nah, ini suatu ya gitu ya. Nah, itu baru himpunan 3 elemen dari Q. Asalkan himpunan 3 itu memang ada di dalam Q. Ya. Nah, kalau tidak pakai kurung 3-nya, berarti itu himpunan 3 itu bukan elemen dari Q. Ya. Tapi karena kita sudah buat kurung, maka himpunan 3 juga elemen dari Q, seperti itu. Nah, nanti kita perjelas lagi ya. Oke. Sekarang kita ada istilah, jadi beberapa istilah saja ini dengan notasinya. Himpunan kosong. Ini hanya namanya ya, himpunan kosong. Nah, notasinya himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau tidak mempunyai elemen. Ya, himpunannya boleh ini, ya boleh pakai himpunan tapi tidak ada isinya, gitu. Nah, apa contohnya himpunan kosong? Ya, apa contohnya yang tidak ada anggotanya? Himpunan kerbau Himpunan yang berkaki 2. mungkin jaringan saya yang kurang baik atau Yang berkaki Ananda yang 2. kurang baik. Apa? Himpunan yang Himpunan sapi yang berkaki 2, Pak. Nah, himpunan sapi berkaki 2. Oke. Jangan-jangan ada di dunia ya? Ya, itu tidak punya anggota. Jadi selama ini ya memang belum pernah diberitakan himpunan sapi berkaki 2. Banyak sebenarnya bisa dibuat himpunan ya. Oke, himpunan orang yang tingginya lebih dari 3 meter sekarang ini maksudnya. Nah, misalnya karena kalau bicara seperti itu katanya Nabi apa itu dulu itu kan tingginya sama dengan tingginya pohon kelapa ya. Ya, itu kan menurut apa itu cerita ya. Jadi kalau dulu mungkin ada ya orang yang tingginya lebih dari 3 meter gitu. Ya, tapi sekarang ini ya itu tidak ada. Ya, banyak. Misalnya himpunan bilangan apa itu? Bilangan kuadrat antara 5 dan 8. Ada enggak? Bilangan kuadrat itu apa? Bilangan yang merupakan bentuk kuadrat. Misalnya 4. Itu bilangan kuadrat karena 4 itu 2 kuadrat. Ya, kalau 9 itu 3 kuadrat. Sehingga antara 5 dan 9, 5 dan 8 itu tidak ada bilangan kuadrat di situ. Karena kalau 6 itu kan tidak sama dengan misalnya berapa kuadrat supaya sama dengan 6. Kalau kita bicara, ini kita bicaranya di bilangan bulat dulu ya. Jadi semesta pembicaranya adalah himpunan bilangan bulat, biasanya didefinisikan seperti itu. Nah, kalau kita masuk bilangan real, kita masuk bilangan real ya adalah 5 itu sama dengan misalnya 6 itu berapa kuadrat ya, akar 6 kuadrat ya ada. Tapi karena kita bicara di bilangan bulat untuk sementara ini dulu, maka 6 itu bukan bilangan kuadrat. Ya, 7 juga bukan bilangan kuadrat. Tapi 9 itu bilangan kuadrat karena 3 kuadrat. Apalagi sesudah 9 berapa? 16, 25 ya. 16 itu 4 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat ya, seperti itu. Oke. Ini banyak contoh-contoh ya.
Nah, tibalah sekarang istilah himpunan semesta. Nah, kalau kita belajar himpunan, kita harus tentukan dulu himpunan semestanya. Mengapa? Karena kita menganggap, misalnya kita mempelajari himpunan bilangan. Nah, kita perhatikan dulu apa himpunan semestanya. Jadi himpunan yang paling luas yang melingkupi himpunan yang sedang kita bicarakan. Misalnya, kita bicara tentang himpunan bilangan. Maka kita perlu menentukan apa himpunan semesta dari bilangan ini yang kita sedang bicarakan. Ya, kita tentukan misalnya himpunan semestanya adalah himpunan bilangan real. Ya, himpunan bilangan real. Ya, maka kalau himpunan semestanya himpunan bilangan real, jadi kalau kita mengatakan himpunan bilangan apa itu? Bilangan kuadrat antara 5 dengan 8, ya pasti ada elemennya. Ya kalau 6 bilangan kuadrat, ya boleh saja, ya akar 6 gitu, akar 6 kuadrat. 7 bilangan kuadrat, iya, karena akar 7 kuadrat ya sama dengan 7. Ya, tapi kalau kita batasi himpunannya adalah himpunan semestanya adalah bilangan bulat atau bilangan cacah, maka kalau kita mengatakan himpunan bilangan kuadrat antara 1 dan 10, kita bisa hitung yang mana merupakan bilangan kuadrat. Ingat, kita bicara pada himpunan bilangan cacah. Ya, jadi kita apakah 2 bilangan kuadrat? Bukan. Apakah 3 bilangan kuadrat? Ya bukan. Apakah 4 bilangan kuadrat? Ya betul. Karena 4 itu adalah 2 kuadrat. Demikian seterusnya. 9. Ya, 9 itu adalah bilangan kuadrat karena bisa ditulis sebagai 3 berpangkat 2. Ya. Jadi itu himpunan semesta ini penting, Ananda semua ya. Kita orang matematika sangat mementingkan kalau kita bicara himpunan, ini himpunan semesta. Ini sangat penting. Jadi biasanya kita ditanya, kita bicara tentang apa ini? Nah, itu kan mau menyatakan himpunan semesta pembicaraan itu apa? Jadi semestanya pembicaraan. Oh, semesta pembicaraannya ini hanya tentang bergantung semestanya. Kalau semestanya himpunan bilangan bulat, mungkin himpunan yang sedang kita bicarakan itu menjadi himpunan kosong. Ya, contohnya misalnya himpunan semestanya adalah biasanya ditulis begini ya, huruf S ya. Misalnya S itu adalah himpunan semua bilangan cacah. X, nah, X adalah bilangan cacah. Ya. Nah, kalau misalnya ada himpunan A, ini bilangan kuadrat. Misalnya X, di mana X misalnya bilangan kuadrat. Nah, ini banyak sekali ya. Kita tidak usah batasi. X bilangan kuadrat. Nah, kita pilih bilangan kuadrat dalam bilangan cacah yang mulai dari 1, 4, 9, 25, 36, apalagi 49, dan seterusnya. Nanti Ananda akan mempelajari bahwa himpunan yang seperti ini itu elemennya itu banyak sekali. Ya, biasanya disebut sebagai himpunan infinite atau himpunan tak berhingga. Ya, himpunan tak berhingga. Tapi itu saya kira ada pembahasan selanjutnya. Jadi ingat, himpunan semestanya harus jelas ya. Nah, ini contoh Ananda. Apa ini? Semesta pembicaraan dari K, misalnya
apa ini? AIO. Nah, cari saja himpunan apa ini? Himpunan yang memuat himpunan K. Ya boleh ini, boleh A, I, E, O, U. Ya, itu boleh. Ya, boleh juga himpunan semestanya apa? Semua abjad Latin. Ya, oke, rupanya sudah ada di bawah. Nah, yang jelas K itu A, I, O, itu ada di dalam himpunan S. Ya, ada di dalam himpunan S. Jadi semesta pembicaraan atau semesta dari himpunan K adalah boleh semua huruf vokal. Ya, jadi A, I, E, O, U. Nah, bisa juga diperluas lagi. Himpunan semesta dari K adalah semua abjad Latin. Ya, mulai dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, jadi himpunan semesta itu harus memuat himpunan yang sedang kita bicarakan. Oke. Nah, ini mulai lagi. Himpunan berhingga. Nah, himpunan berhingga itu apa? Ya, himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak elemennya berhingga. Ya, berhingga ya. Misalnya kalau kita tulis, misalnya begini. A, misalnya ini. 1, 3, 4, tanya 5. Ya, gitu. Ini berhingga karena bisa dihitung sampai misalnya ini berarti ada berapa elemennya? 1, 2, 3, 4. Jadi elemennya ada 4. Ya, jadi ini disebut sebagai himpunan berhingga atau finite. Ya. Kemudian himpunan tak berhingga. Ya, himpunan tak berhingga contohnya misalnya himpunan D banyak elemennya tak berhingga. Misalnya apa? Ya, kalau kita buat ini 1 misalnya 3, 5, 7, 9, lalu kita tulis titik 3, titik, titik, titik. Artinya terus-menerus. Banyaknya elemennya ini tentu tak berhingga. Ya, 137, 135, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Itu adalah himpunan yang tak berhingga. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi himpunan yang banyak elemennya tak berhingga. Banyak elemennya ya, bukan besarnya elemennya. Nah, ini ada contoh Ananda ya. Nah, ditentukan himpunan H, himpunan bilangan pada apa ini? Himpunan bilangan pada jam 12. Oh, himpunan bilangan pada jam 12-an ya, bukan pada jam 12. Nah, ini. Jadi H itu adalah 1, 2, maksudnya ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam berapa? Nah, sampai jam 12. Ya. Oke. Kalau misalnya jam 13 ya kembali lagi ke 1. Jam 14 ya jam 2. Nah, jadi ini merupakan himpunan berhingga ya. Seperti itu. Nah, kalau ini himpunan I nomor 2. Himpunan I adalah himpunan bilangan asli genap. Asli genap. Himpunan bilangan asli genap itu apa? Asli tapi genap. Bilangan asli mulai dari berapa? 1, Pak. Bilangan asli mulai dari 1. Jadi yang genap mulai dari 2 ya. 2. Jadi himpunan I ini sama saja. Himpunan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, karena kita mengatakan dan seterusnya, berarti himpunan ini merupakan himpunan yang tak berhingga atau infinite. Ya. Jadi himpunan tersebut merupakan himpunan tak berhingga.
Ya, nah, karena prosesnya tidak pernah berhenti ya, seperti itu. Oke, saya kira banyak contoh-contoh Anda. Ya, oke. Sekarang kita latihan dulu. Ada selingan di sini. Oke. Nah, coba kita mulai dari nomor 1 dulu. Manakah yang merupakan himpunan? Himpunan bunga putih. Himpunan atau kumpulan saja? Kumpulan, Pak. Ya. Mengapa? Karena bunga putih banyak. Tidak ditahunya, Pak. Ya, banyak Tidak jelas. Ya. Jadi bukan himpunan. Yang lain coba bagaimana? Himpunan, kumpulan bunga putih, apakah merupakan himpunan? Kalau kita ke taman, lalu ada temannya menunjuk, wah itu bunga putih. Bisakah diverifikasi bahwa yang dia katakan benar atau salah? Ya. Kumpulan bunga putih. Jelas tidak bunga itu putih? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau kuning-kuning sedikit ya susah ya. Kalau matanya buram gitu. Ya, tapi itu memang jelas. Bunga ini bunga putih. Berarti anggotanya terdefinisi dengan jelas. Putih, ya putih. Ya, walaupun sebenarnya agak kuning sedikit, ini sudah, tapi itu kan pengamatan ya. Bukan pertimbangan, ya, pengamatan. Ada orang yang penglihatannya kurang bagus ya seperti saya, agak susah melihat, ya tidak bisa membedakan antara putih, lalu abu-abu sedikit, kuning-kuning sedikit, ya sehingga. Nah, tetapi yang jelas untuk hal yang normal, kata bunga putih itu kan jelas, bunganya berwarna putih. Ya, jadi ini merupakan himpunan. Apalagi himpunan apa? Saya tidak pakai kacamata. Himpunan orang tinggi. Tidak termasuk, Pak. Tidak. Bukan himpunan. Termasuk. Kalau ada yang mengatakan, ih orangnya tinggi. Mengapa tinggi? Ya karena lebih tinggi dari saya gitu. Ya tidak jelas ya. Kalau dikatakan kumpulan orang yang tingginya lebih dari 1,5 meter, jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas ya, 1,5 meter. Ya tinggal diukur saja. Nah, kemudian C, kumpulan warga negara RI. Ini bisa bertengkar ini orang. Kumpulan warga negara RI. Apa kriterianya jadi warga negara? Bertempat tinggal di Ya. memiliki KTP. Ini, ya ada KTP-nya. Ya harus ada KTP sebagai ukuran ya. Jadi ukurannya adalah ada tidaknya KTP. Oh kasihan. Gimana itu kalau ada KTP, ada yang lain berpendapat lain? Ada undang-undangnya, Pak, mengenai warga negara. Oke, warga negara harus punya KTP ya? Kalau anak kecil sudah punya KTP kah? Jadi apa kira-kira? Dia terdaftar di mana? Ya, tinggalkan kita hanya cari kriteria. Tapi kumpulan warga negara RI memang merupakan himpunan ya. Tapi kriteria menjadi warga negara, ya kalau warga negara namanya harus terdaftar di suatu kartu keluarga ya. Ya, gitu. Jadi kalau ada orang yang di mana-mana pun di kartu keluarga tidak ada namanya, itu berarti bukan warga negara Indonesia gitu. Ya. Nah, mungkin saja dia lahir di Indonesia, tapi mungkin orang tuanya dari Malaysia datang ke Indonesia bertamu, apa itu jalan pulang kampung, ya biasanya kampungnya di Indonesia, tapi sehari-harinya sudah di Malaysia, sudah punya KTP Malaysia. Ya maka anak yang lahir itu kan bukan warga negara Indonesia ya. Ya, jadi walaupun ada di Indonesia. Kumpulan mahasiswa IKIP. Jelas ya? Harus ada KTP
kartu mahasiswa ya. TM, iya Pak. Kumpulan segitiga pada bidang datar. Jelas enggak? Segitiga Tidak, Pak. itu. Nah, segitiga. Tahu enggak yang dimaksud segitiga? Kalau jelas, mau definisinya jelas, sebuah segitiga, berarti ini merupakan himpunan. Ya, ingat, jangan menganggap kalau banyak anggotanya tak hingga, maka bukan himpunan. Ya, ini himpunan yang banyak anggotanya tak hingga, atau himpunan infinite, atau infinite. Ya, infinite ya, tak berhingga. Jadi, kumpulan segitiga juga merupakan pada bidang datar merupakan himpunan. Ini kumpulan bilangan. Kumpulan bilangan, ya. Himpunan. Apakah Ananda bisa membedakan antara bilangan dengan bukan bilangan? Ya, walaupun banyak jenisnya, bilangan kompleks, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli. Ya. Tapi ini kumpulan bilangan. Ya. Yang mana bukan bilangan? Ya, ini kumpulan bilangan, jadi mungkin semua bilangan ya, semua bilangan. Yang kita kenal sekarang ini sampai bilangan kompleks. Ya, sampai bilangan kompleks itu yang kita kenal. Ya, jadi kalau kumpulan bilangan, yang penting semesta ini kan tidak ada semesta pembicaraan ditulis ya. Nah, kumpulan bilangan ya bisa menjadi himpunan kalau kita bicara bilangannya adalah semua bilangan kompleks. Ya, ini dan seterusnya ya. Nah, kumpulan binatang berkaki 4, ya jelas ya, kelihatan kakinya. Nah, tapi kalau ada, ini memang hal-hal seperti ini bisa menjadi hal yang sulit ya. Binatang berkaki 4, gitu. Nah, kan ada binatang biasanya kakinya 1, misalnya kambing. Ya, kalau kambing kakinya cuma 3 gitu. Nah, tapi kan bisa ditunjuk ini kambing berkaki 3. Mungkin kakinya tidak keluar ya pada saat lahir, ya. 1 kaki tidak keluar. Nah, jadi seperti itu. Yang jelas prinsipnya begini. Ananda bisa mengetahui bahwa definisi berkaki 4 itu jelas. Ya, kakinya 4. Ya, berarti kakinya 4. Kalau manusia biasanya kakinya 2 ya. Nah, umumnya kakinya 2, kecuali kalau misalnya habis operasi gitu, dihilangkan 1, kasihan ya. Nah, kumpulan orang miskin, himpunan atau kumpulan saja? Ya? Bukan himpunan, Pak. Bukan, ya, karena tidak jelas orang miskin itu apa kriterianya, ya. Nah, kumpulan negara berkembang, ada tidak definisinya? Berkembang, negara berkembang. Nah, ini harus ditanya ini orang yang belajar IPS ya, negara berkembang itu ada kriterianya Kak. Ada, Nah, Pak. mungkin ada kriterianya, misalnya pendapatan brutonya itu harus antara sekian dan sekian ya, misalnya rata-rata pendapatan bruto pada setiap warganya, rata-ratanya sekian. Nah, kalau misalnya definisinya itu ada, maka kumpulan negara berkembang itu suatu himpunan gitu ya. Nah, kumpulan anak Bukan himpunan. Himpunan. Kita katakan kumpulan anak dengan IQ 180 atau 120 ke atas. Ya. Nah, itu tinggal itu jelas bahwa itu himpunan, tetapi tinggal
diukur saja menggunakan tes IQ orangnya gitu. Ya. Oke. Ini banyak. Apa ini? Simbol-simbol yang Oke. Nah, sekarang bagaimana menulis pernyataan berikut? Nah, kita mulai dulu dari A. D adalah anggota himpunan E. Bagaimana menulisnya? Nah, D elemen dari E, ya. Nah, oke, gitu. A bukan anggota himpunan B, jadi tinggal coret saja. A, nah, ini anggota, tapi karena bukan kita coret himpunan B. Ya. 6 bukan abjad Latin. Nah, gitu. Bagaimana cara menulisnya? Nah, jadi kita buat himpunannya dulu, jadi tidak langsung menjawab. Nah, kita harus misalkan abjad Latin itu himpunan abjad Latin, ya misalnya kita tulis L. Ya, abjad Latin itu mulai A, B, C, D, E sampai Z ya. Ya, boleh juga X. Nah, dengan X apa ini? Abjad Latin. Ya, boleh seperti ini. Nah, kemudian tinggal membuat 6. Nah, bukan abjad Latin, berarti 6 bukan anggota dari L. Oke, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Yohanes adalah anggota regu voli dan regu basket. Ya, tentu buat dulu himpunannya. Misalnya apa? Kalau regu voli dan basket, misalnya olahraga, tulis saja O adalah himpunan orang yang apa itu? Himpunan pemain voli atau pemain basket di sekolahku. Kan jelas orangnya ya sudah ditentukan, misalnya timnya ya. Ataukah O itu adalah apa O? Kalau himpunan O itu adalah himpunan semua anggota tim voli dan basket. Nah, maka bisa kita katakan Yohanes ya, Yohanes, simbol saja Y ya, Y anggota dari O. Nah, artinya Yohanes itu adalah anggota tim dari regu voli dan regu basket. Ya, dan seterusnya. Nah, ini. Oke, Ananda ya, itu apa? Oke, sekarang saya mau menjelaskan yang lebih luas lagi tentang hubungan antar ini, relasi ya, antar himpunan ya, ya gitu. Nah, Ananda saya kira sudah tahu subset atau himpunan bagian. Biasanya notasinya apa kalau saya tulis begini? Apa bacanya ini? A himpunan bagian B. A himpunan bagian dari B ya. Nah, gitu. A himpunan bagian dari himpunan B. Sebenarnya apa maksudnya A himpunan bagian dari B? A adalah himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A termasuk anggota B. Merupakan anggota B atau termasuk anggota B. Nanti kita belajar secara matematik bagaimana menuliskan A himpunan bagian dari B. Tapi itu dulu ya, himpunan bagian. Nah, kalau contohnya himpunan bagian, Ananda, misalnya B-nya adalah 1, 3, 5, 7. Ya, saya tulis 7-nya begini ya. Nah, gitu. Nah, kemudian jadi ada satu himpunan dalam 9,
Nah, saya mau tanya, kalau A-nya sama dengan himpunan 1, 3, apakah A himpunan bagian dari B? Apakah Iya, semua Pak. anggotanya Iya, A Pak. merupakan anggota himpunan B? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang misalnya begini lagi. Mana bagus tulis? Misalnya C. Saya tulis ini. C himpunan 1, 3, lalu 7. B. C-nya itu 1, 3, 7. Yang bagian B. Ya, betulkah? 1 anggota C. Apakah 1 anggota B? Ya. 3 anggota C. Apakah 3 anggota B? Betul. Betul. 7 anggota C. Apakah 7 anggota B? Betul. Adakah 7 anggota B? Ada, tapi dia sendiri. Nah, tidak ada 7 anggota B. Yang ada adalah himpunan 7. Himpunan Iya, 7. jadi C bukan himpunan bagian dari B. Karena anggotanya B itu tidak ada yang 7, yang ada adalah himpunan 7. Nah, jadi kalau begitu himpunan 7 itu himpunan bagian dari B ataukah himpunan 7 elemen dari B? Apakah himpunan 7 adalah himpunan bagian dari B ataukah himpunan 7 adalah elemen himpunan B? Elemen. Ah, betul. Dia elemen ya. Jadi bukan himpunan bagian. Ya, kecuali begini. Nah, yang mana merupakan himpunan bagian? Oke. Kalau begitu saya share screen dulu. Mana ini? Nah, keluar dulu, kita ambil kertas kosong saja. Oke, kita berlatih ya. Ya, ini. Ya, oke. Nah, kita tulis dulu himpunan B tadi. 1, 3, 5. Himpunan 7. Lalu 9 ya. Nah, jadi kita bisa tulis ini 3 itu elemen B. Kemudian apa lagi? 7 bukan elemen B ya. Tapi himpunan 7 Elemen B. Nah, ini elemen B. Ya, hati-hati ya. Apalagi. Nah, kalau saya ambil himpunan 1,3. 1,3 ini himpunan bagian dari B ya. Jadi ditulis begini. Betul? Ya, karena 1 itu juga elemen B. 3 juga elemen B. Nah, sekarang saya mau tulis himpunan 7 itu menjadi himpunan bagian juga. Apa yang saya lakukan? Ya. Nah, karena himpunan 7 kan elemennya B. Apa yang saya harus lakukan supaya himpunan 7 ini menjadi himpunan bagian dari B? Himpunan 7. Nah, himpunan yang isinya adalah himpunan 7. Nah, ini baru boleh. Betul ya. Jadi himpunan dari himpunan 7. Ya, gitu. Ya boleh. Misalnya himpunan
yang isinya 3. Nah, kemudian 7. Nah, ini juga himpunan bagian dari himpunan B. Karena 3 ini elemen B, himpunan 7 juga elemen dari B. Sehingga kalau dibuat himpunan 3, himpunan 7, itu merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Seperti itu, Ananda. Ya, oke ya. Iya. Oke, coba kita keluar dulu. Kemudian masuk kembali ke screen. Mana tadi ini ya? Oke, seperti itu. Jadi subset ya, himpunan bagian. Ada beberapa istilah dan saya kira Ananda sudah pernah belajar di apa? Oke. Nah, kemudian himpunan yang sama. Apa artinya himpunan yang sama? Semua anggota. Ya, jika apa? Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika ini ada 2 syaratnya. A himpunan bagian dari B dan juga B itu himpunan bagian dari A. Ya. Ya, contohnya begini Ananda. Misalnya A-nya adalah himpunan 1, 3, 5 ya. Kemudian B himpunan 3, 5, 1. Apakah A sama dengan B? Sama. Ya sama. Kalau kita daftar ini kan kelihatan. Semua anggotanya himpunan A juga ada di B. Ya, jadi tidak perlu ada urutan ya. Oh kan di A Pak 135, di B 351, berarti kan posisinya tidak sama. Nah, untuk himpunan itu tidak perlu memperhatikan posisi. Ya, kecuali nanti pada saat Ananda belajar misalnya barisan ya, itu harus ada mempertahankan posisi. Ya, oke seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat apa ini? Coba nomor 2 ini. Ditentukan himpunan P 1, 2, 3. Kemudian dan Q 1, 3, 2, 1, 2. Nah, maka dia bilang di sini, maka himpunan P sama dengan Q. Betulkah himpunan P sama dengan himpunan Q di sini? Ya. Ya. Coba kita lihat apakah di P itu kan 1, 2, 3. Apakah 1 ada di Q? Ada ya? 2 ada di Q. 3 ada di Q. Nah, dibalik lagi. Himpunan Q kan 1 ada di P lagi. 3 ada di P juga. 2 ada di P. 1 ada di P. 2 ada di P. Ya, gitu ya. Nah, apa ini? Nah, tetapi ini ada keunikan kelihatan ya. 2 elemen yang sama itu seharusnya ditulis 1 kali saja. Ini karena di sini dikatakan setiap anggota himpunan P juga menjadi anggota himpunan Q dan sebaliknya. Nah, di sini dia katakan bahwa himpunan P sama saja himpunan Q. Nah, 1-nya ditulis 2 kali, 2-nya ditulis 2 kali, dan 3 memang hanya ditulis 1 kali. Tapi kedua himpunan ini adalah himpunan yang sama gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini lagi. Oke. Nah, himpunan K. Ini yang ya. Ini himpunan K. Coba kita lihat Ananda. X di mana X maaf, saya salah baca. K itu adalah X di mana X kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini cuma masalah problem biasa saja. Kemudian L itu adalah 3 min 1, 1. Nah, serta M itu adalah ini, min 1, 3. Karena anggota ketiga himpunan ini sama, maka K sama dengan L sama dengan M. Nah, betulkah?
Nah, coba kita lihat K-nya. Apa isinya K? Yang sampai biasanya ini salah satu ketik. Ya. X di mana X kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, coba diuraikan Ananda. X kuadrat X ya. Oh, salah ketik mungkin ini. Ini X biasa di sini biasanya harus X kuadrat ya. Iya, Ya, Pak. gitu. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan menjadi apa? X kurang X tambah 1. X tambah 1 kali X kurang 3 ya. 3. X tambah 1 berarti min 1 ya. Kemudian kali X kurang 3. Berarti positif 3. Berarti positif 3. Ya. Nah, kemudian L-nya 3 min 1, 1. Oh, tidak sama. Ya, 3 min 1. Iya, ini malah salah kesimpulannya. Karena L-nya ini kan ada 3 bilangan ya. 3 min 1, 1. Tidak sama. L. Kalau M, betul, min 1 dan 3. Sama dengan K. L-nya tidak. Atau salah ketik. Nah, 3 min 1. Mungkin di sini 3 min 1 min 1 atau apa. Yang jelas ini kesimpulannya salah ya. Ya, gitu. Jadi L-nya tidak masuk. Iya. Nah, bukunya memang biasanya saya dapat salah ketiknya itu. Seperti ini ya Nanda ya. Nah, himpunan yang berpotongan. Ya, maksudnya kalau digambar berpotongan itu kalau begini, kalau pakai diagram Venn ya. Nah, ini berpotongan misalnya ini himpunan A dan B. Nah, coba kita baca definisinya. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan, nah ditulis notasinya ini sudah notasi yang dulu-dulu ya. Nah, berpotongan dengan B itu bacanya. Jika dan hanya jika ada anggota dari A yang menjadi anggota dari B. Ya, ada anggota dari A yang menjadi anggota dari B. Tidak perlu sebaliknya ya. Kalau ada anggota dari A yang menjadi anggota dari B, apakah pasti ada anggota B yang merupakan anggota A? Ya, pastilah. Ya, pasti. Jadi rupanya ini dia hanya ambil satu. Dia hanya mengatakan ada anggota A yang menjadi anggota B. Nah, tidak perlu ditulis dan ada anggota B yang menjadi anggota A. Nah, rupanya tidak perlu. Nah, ini himpunannya berpotongan. Nanti akan kita belajar ada irisannya, ya, ada irisannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau C dan D ada enggak irisannya? Ada enggak anggota? Ini 258, ini 5 dan 5 ya. 5 ini menjadi irisan ya. 5 itu irisan antara C dan D. Nah, saya kira yang lain-lain tidak terlalu sulit ya. Nah, oke. Kemudian ini gambarnya bisa Anda pikirkan kira-kira apa mau. Nah, ada pertanyaannya di sini. Ini biasanya kreatif juga ini gambarnya. Gitu ya. Oke. Ini latihan-latihan. Ya, nanti oke, kita mulai dulu dari ini tidak ada latihan. Tulis pernyataan-pernyataan berikut ini dalam bahasa Indonesia yang baik. Apa ini? Kok keluar ya? Oh, ini mungkin. Tulisnya yang diperlukan saja. Oh ya ini. Nah, bagaimana ini caranya? Contoh, anak ini min 1,1 itu himpunan bagian dari himpunan B, di mana B adalah bilangan bulat. Nah, dapat dinyatakan sebagai min 1 dan 1 adalah bilangan bulat. Ya, boleh. Min 1 dan 1. Nah, kemudian ini, rumah Agus, himpunan bagian dari K, di mana K adalah rumah kuning. Nah,
Jadi bagaimana dalam bahasa Indonesia? Rumah Agus Berwarna kuning. berwarna kuning gitu. Nah, kemudian ini lagi. K, di mana K adalah katak, himpunan bagian dari amfibi. Nah, berarti K ya, berarti apa? K adalah katak, lalu masuk amfibi. Berarti apa? Katak itu apa? Binatang amfibi ya, dan seterusnya. Kalau C, P, di mana P adalah ikan paus, himpunan bagian dari I, di mana I adalah ikan. Berarti apa? Adalah Ikan paus adalah ikan. Kan sudah ada ikannya. Tapi jangan bilang, maaf ya, saya mau salah sebut ini, maaf. N, di mana N adalah bilangan bulat lebih besar daripada 6. Nah, merupakan himpunan bagian dari M, di mana M adalah bilangan bulat lebih besar dari 4. Nah, bagaimana mengatakan dalam bahasa Indonesia? M, di mana M adalah bilangan bulat lebih besar dari 4 daripada 6. Tapi dia himpunan bagian dari M, di mana M adalah himpunan bulat yang lebih besar dari 4. Coba. Apa? Ini bilangan bulat yang lebih besar dari 6 ya, merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 4. Ya. Betulkah? Apakah semua bilangan bulat yang lebih besar dari 6 pasti lebih besar dari 4? Betul, Pak. Betul. Ya, tapi jangan dibalik ya. Bilangan bulat yang lebih besar dari 4 pasti merupakan bilangan bulat lebih besar dari 6. Ya belum tentu. Karena 5 itu kan bilangan bulat yang lebih besar dari 4, tapi 5 tidak lebih besar dari 6. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bilangan himpunan, bilangan genap. Nah, bilangan kelipatan 4. Nah, itu artinya apa? Himpunan, bukan himpunan ya. Bilangan genap merupakan bilangan kelipatan ya, 4. Nah, bilangan genap pasti merupakan bilangan kelipatan 4. Artinya apa? Bilangan genap kan kelipatan 2. Jadi kalau ada bilangan kelipatan 2, pasti kelipatan 4. Betul enggak? Betul. Betul. Kalau dibalik, bilangan yang bilangan kelipatan 4 pasti merupakan bilangan kelipatan 2. Atau salah terbalik. Bilangan genap pasti merupakan bilangan kelipatan 4. Tapi kalau dibalik, benar enggak? Bilangan kelipatan 4 pasti merupakan bilangan genap. Oh, benar, Pak. Benar, Pak. Betul. Benar. Nah, kalau bilangan genap merupakan bilangan kelipatan 4 bilangan itu. genap merupakan, betul atau salah? Semua bilangan genap pasti kelipatan 4. Tidak, Pak. Tidak tuh? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. 6 itu kan bilangan genap. Iya, Begini, harus ada coretnya. Begini, ya. Bukan, sorry. Bagaimana? Saya tulisnya begini ya. Ya, tapi begini, gitu ya. Itu bukan himpunan bagian. Ini salah coret. Nah, Grace sama dengan A di mana Seputro. Bagaimana mengatakannya? Artinya apa? Grace dan Ham itu adalah
anak dari keluarga seputro. Nah, demikian sebaliknya. Nah, karena ini himpunannya sama, berarti anak-anak saputro itu pastilah Grace dan Ham. Ham atau Hani? Hani. Aduh, mata saya Nanda ini tidak bisa melihat dengan baik ini. Ternyata Hani ya. Nah, jadi anak-anak keluarga Saputro dibalik lagi ya, pasti Grace dan Hani. Tidak ada yang lain. Ya, gitu ya. Ya, oke. Seperti itu. Ya, ini banyak soal-soal bisa ya latihan. Ini latihannya banyak ini soalnya. Bagaimana caranya ya supaya Ananda bisa berlatih? Ini nomornya ada 10. Ya, 10. Kemudian ada selingan lagi. Selingannya kok di tengah-tengah. Ini 13. Nah, lumayan banyak ini. Nah, ini sebelum masuk operasi. Kita sudah belajar ya. 32, 33. 32 dan 33. Ini kan masuk 34, nanti minggu depan kita lanjutkan ya. 34. Ini tentang teori himpunan. Ini saya kira kita belum secara matematik mempelajari teori himpunan ya. Ya. Baru menggunakan kata-kata. Ya, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita arahkan Ananda semua bagaimana menggunakan notasi-notasi di dalam himpunan ya. Bagaimana kalau bisa bagaimana membuktikan ya. Membuktikan suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan lain yang membuktikan. Ini Ananda semua semester 1 ya? Iya, Pak. Oke, kan. Ya mudah-mudahan lah ini masih semester 1. Tapi nanti sudah belajar tentang logika, sudah nanti kita akan ajar bagaimana membuktikan ya. Saya teringat dulu waktu masih tamat S1, dulu kan kita punya kurikulum yang tidak sebaik sekarang ya. Ya. Dulu saya ke ITB disuruh membuktikan 2 himpunan sama. Saya bilang gampang, Pak. Lihat saja anggota-anggotanya gitu. Anggota-anggotanya. Apakah sama atau tidak? Kalau sama anggotanya ya tentu himpunannya sama. Dosennya ketawa gitu. Dia bilang berarti kamu masih kurikulum lama ya. Ya, orang di Bandung itu kan sudah kurikulum yang lebih maju ya. Ya, saya dulu masih dari IKIP, belajar di Bandung, itu menjadi apa? Rasanya gimana itu? Kita lahir dari kurikulum yang tidak terlalu up to date. Jadi akhirnya belajar keras waktu belajar di Bandung ya. Itu masih price 2 gitu. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kan menyatakan himpunan kan hanya dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, tetapi dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, itulah yang harus kita buktikan gitu. Ya. Oke, Ananda sekalian, saya minta Ananda mengerjakan soal-soal dari latihan 23 bukan 23, 32 dan 33 ya. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjut ke 34, lalu pertemuan-pertemuan berikut kita isi dengan tentang himpunan, teori himpunan, tapi dari buku yang lebih mendalami ya, mendalami teori himpunan. Ya. Jadi tolong nomor 32 dan 33 dipelajari. Nanti suatu saat kan saya bisa minta soal-soal yang dikerjakan nanti yang dimasukkan ke SAM-OK ya. Tapi sekarang belum. Jadi Ananda kerjakanlah ya. Soal-soal yang 32 dan 33 ya. Baik Ananda, saya kira
cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan saya berikutnya tidak ada lagi halangan-halangan ya supaya bisa meeting langsung dengan Ananda. Ya, tapi kalaupun itu ada dan memang saya tidak sempat, saya akan buat video, kemudian nanti akan saya kirim ke grup Ananda semua. Oke, Ananda, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Barokah. Ya, sama-sama. Terima kasih.